Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan mengupas suatu tema, yaitu beberapa bimbingan syariat di dalam menyikapi adanya wabah penyakit. Beberapa bimbingan syariat di dalam menyikapi adanya wabah penyakit, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya sekarang kita mengalami yang namanya wabah penyakit, yaitu yang disebut dengan virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan daerah kita tercinta ini, demikian juga saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah seberang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya yang namanya wabah penyakit itu bukan di zaman ini pertama kali terjadi. Bahkan dahulu sudah ada. Bahkan di zaman sebelum Nabi SAW, di zaman Bani Israel, mereka pernah mengalami yang namanya penyakit taun, wabah yang bisa mematikan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam itu terjadi wabah di sana yang menyebabkan umat Nabi Musa sebagian besarnya itu meninggal dunia. Demikian juga di zaman sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pun pernah terjadi wabah, yaitu di daerah Syam, yang nanti akan kita sebutkan kisah perjalanan Umar ibn Khattab bersama rombongan hendak menuju ke Syam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bimbingan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan wabah penyakit, yang pertama adalah hendaknya seorang muslim dan muslimah itu wajib meyakini bahwasannya segala kebaikan ataupun segala kebaikan yang ia dapatkan itu murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kejelekan yang dialami oleh manusia itu disebabkan karena dosa-dosanya. Jadi segala kebaikan yang kita dapatkan, entah itu dimudahkan ya rezekinya, sandang pangan, papan, diberikan kendaraan, demikian pula tempat tinggal yang tidak terkena panas dan hujan. Lebih daripada itu kita diberikan hidayah, kita diberikan kesempatan untuk mengenal sunnah sebelum kita meninggal dunia. Ini kenikmatan yang tiada tara. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah menegaskan, dan kebaikan apa saja yang ada padamu itu dari Allah. Namun segala keburukan, segala kejelekan, segala musibah itu terjadi disebabkan karena dosa-dosa manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan dalam hadis qudsi, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, namun barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, selain daripada kebaikan, dalam artian mendapatkan kejelekan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Karena itu semua disebabkan karena dosa-dosanya. Ma sabaka min hasanatin fa minallah. Dalam surat An-Nisa Allah menegaskan, kebaikan apa saja yang ada padamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Dan kejelekan, keburukan apapun yang menimpamu, fa min nafsik, itu sejatinya dari dirimu sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan di dalam tafsirnya terkait ayat di atas dari As-Suddi dan Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dengan fa min nafsik dari dirimu adalah bidzanbika, bidzunubika, disebabkan
dengan dosa-dosa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah juga menegaskan di ayat yang lain, wa ma asabakum min musibatin, musibah apa saja yang menimpa padamu yang ada di muka bumi ini, fa bima kasabat aydikum, disebabkan oleh tangan-tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, sementara Allah itu sebenarnya sudah banyak memaafkan. Allah banyak memaafkan. Ditegaskan pula oleh sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ma nuzila bala'un illa bidzanbin, tidaklah bala musibah itu diturunkan di muka bumi kecuali disebabkan karena dosa. Wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidak akan diangkat musibah tersebut, bala tersebut, kecuali dengan taubat, dengan istighfar. Jadi istighfar itu adalah salah satu cara yang paling mujarab untuk mengangkat sebuah musibah, yaitu dengan banyak-banyak beristighfar, karena musibah itu berasal dari dosa kita, dan sejatinya itu adalah kebaikan. Sejatinya itu kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena dengan adanya musibah, adanya bencana, adanya cobaan, sebenarnya itu untuk menghapus dosa-dosa hamba tersebut. Bahkan rasa sedih, rasa takut yang mengalami seorang hamba, letih, capek dalam kehidupan sehari-hari, bagi suami capek mencari nafkah, bagi istri, bagi ibu rumah tangga letih dan capek mengurusi anak-anak di rumah, apalagi yang anak-anaknya banyak itu letih ngurusi makanannya, pakaiannya, sekolahnya. Tetapi itu semua illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali itu semua akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi nggak ada yang jelek. Sebenarnya itu adalah kebaikan, karena akan menghapuskan dosa-dosa. Atau yang kedua, dengan adanya musibah itu untuk mengangkat derajat orang yang mendapatkan musibah. Sebagaimana para nabi dan para rasul, mereka memang juga berdosa, tetapi kadar dosanya itu sangat di bawah rata-rata. Tetapi Allah berikan ujian yang sangat besar, bukan karena disebabkan dosa mereka, tetapi itu untuk mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka agar semakin tinggi. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, semuanya luar biasa, diasingkan, dijauhkan dari ayahanda tercinta, di penjara. Itu merupakan cobaan yang luar biasa, bertahun-tahun di dalam penjara, padahal beliau seorang nabi. Dan Nabi SAW adalah seorang manusia yang paling besar cobaannya. Sejak kecil beliau sudah mengalami berbagai macam musibah, terus beruntun tanpa henti. Itulah Nabi kita SAW. Ketika masih dalam kandungan, ketika lahir, ya, terus orang-orang yang dicintai meninggal, Khadijah, pamannya. Padahal Khadijah itu orang yang paling banyak sumbangsinya terhadap Islam, itu meninggal dunia dan beliau sangat perih ketika itu. Dan ujian-ujian yang lainnya. Inilah sikap yang pertama, bimbingan dalam syariat di dalam menghadapi musibah itu harus kita tanamkan pada diri setiap muslim dan muslimah, bahwasanya segala kebaikan itu dari Allah dan segala kejelekan itu disebabkan dosa para hamba. Yang kedua yang harus kita yakini adalah bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya itu sudah Allah tulis, sudah Allah catat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan apa ya kawan? Langit dan bumi. Jadi sebelum langit itu tegak, sebelum adanya hamparan bumi, 50.000 tahun Allah sudah menulis berbagai macam takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semuanya sudah ditulis. Jadi kalau sudah takdir itu sulit untuk dihindari, kecuali di sana bisa, yaitu dengan cara istighfar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal ini berdasarkan riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qadarullah, Allah telah mentakdirkan al-maqadirah, segala sesuatu. Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatan." Allah telah menetapkan, telah mentakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Untuk apa? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu semua sudah ditakdirkan tujuannya agar manusia yang di bumi itu ketika mendapatkan cobaan, musibah, dia tidak terlalu bersedih hati. Perih iya, tetapi tidak terlalu merasakan keperihan, karena itu semua sudah ditakdirkan. Dan bagi orang-orang yang mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan, itu tidak terlalu bergembira. Kenapa? Sebenarnya itu semua bukan usahanya, tetapi sesuatu yang memang sudah tuliskan untuknya. Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi-bagi rezeki. Ada yang Allah luaskan, ada yang Allah sempitkan, sudah ditentukan. Bagi yang rezekinya pas-pas kurang, ketika ingat hadis ini, ketika ingat ayat nanti yang akan kita bacakan, dia sedihnya itu tidak terlalu bersedih. Sedih iya, tetapi tidak terlalu. Demikian juga yang mendapatkan kenikmatan itu tidak terlalu bangga, karena sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22 dan ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi", tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi, wala fin anfusikum, dan tidak pula pada dirimu, yakni di muka bumi secara merata ataupun pribadi-pribadi, individu-individu mengalami musibah masing-masing, illa fi kitab, itu semua sudah dicatat di dalam kitab.